PC aja tak tahu macam mana mereka. Wah, masing-masing cuba tengok nunduk tu, baca doa. Jangan lakukannya. Ini spontan-spontan aja nih saya nih. Janji politik kami berdua tu. Itu yang nak saya bahas, nak sekupas. Itu yang bilang tak ada pembangunan. Pembangunan ini bukan fisik aja. Itu harus kita mampu kita jawab. Untuk dokter yang mobile, spesialis mesti jalan apa tidak? Sampai hari ini Pak Bupati belum dapat yang 2023. Itu PPKAD ini program, ya. Program kita bukan hari ini, jangan sampai hanya ngete ayam lagi, sakit kuping saya nanti. Ya. Baru dibuka dalam 2 minggu dah tak jalan lagi, alasan tak ada anggaran. Nah, ini kemarin ada anggaran malah tak bisa optimal. Ini 2003 ni minta ni, jangan sampai tak ada lagi yang pengelayan di Tanjung Batu. Sudah kita minta Pak. Kami tinggal minta kalau bisa yang ada yang tidak terlalu penting itu yang dipangkas saja. Yang ini yang program penting pelayanan kesehatan yang dasar ini. Jadi kundur. Itu pelayanannya cukup tinggi masyarakat di sana. Ya. Ini tak tolong di Pak PPKD ini dibahas secara khusus. Kemudian itu RSUD Tanjung Batu, saya sedang berupaya 2024 itu bisa menjadi rumah sakit bertingkat mudah-mudahan, ya. Sedang kita upayakan dan surat kita Pak Cahyo dengan dokumen-dokumennya dilengkapi, sedang berupaya. Kemudian saya minta rumah sakit Tanjung Batu ini, makanya Dr. Dedi ini jarang hadir ini. Rapat jarang hadir, tidak pernah komunikasi, tidak pernah menyampaikan apa permasalahan-permasalahan RSUD. Dr. Dedi ini di bawah siapa? Dinas Kesehatan atau siapa? Ya ini kan, coba sampaikan kebutuhan di sana tu apa, rumah sakit tu coba lihat kesmasnya, cat aja tengok kayak gitu, ada ngajukan ngecatan rehab apa yang diajukan untuk 2023? Mohon izin Pak, kalau untuk kegiatan memang dia sendiri ya, tapi 2023 kayaknya pengecatan belum kita ajukan. Coba lihat. Minta lihatlah turun ke sana tuh rumah sakit Gundur untuk melayani beberapa kecamatan RSUD kita, tapi dia pakai mata lihat masuk ke hati, terasa bagaimana gedung yang itu kejadian rumah sakit tipe D kita berjuang kayak gitu. Coba ini saya minta lah ini, jadi orang yang rumah sakit aja dah sakit, belum lagi berobat ke sana, baru nak saya dengan dokter spesialis. Saya minta ini 2 lah, ini fisik ini tolong di pengecatan, rawat apa yang ada di sana. Ya tadi nanti ditutup dengan capaian itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan 2022. Kemudian saya mintakan untuk merekap masing-masing dinas ini. Saya yakin tak ada satupun dinas yang pernah merekap seluruh kegiatan. Yakin dan percaya. Yakin 41 OPD ini ada pernah merekap. Ada kepala dinas dah 5 tahun ada. Siapa kepala dinas dah 5 tahun di dinasnya? Angkat tangan aja, tak usah. Angkat tangan aja tak apa-apa. Saya angkat tangan. Saya 5 tahun. Bukan nak diberhentikan. Angkat tangan ni takut. Nah, saya nak tanya, selama 5 tahun ni apa mereka buat?
Pernah bikin mampu tak mereka tampilkan selama tahun ini 5 tahun ini yang saya buat? Ada bilang ada. Tak ada kan? Itulah yang tak bisa saya nak jawab. Orang tanya apa saya buat selama saya 7 tahun dengan Pak Wakil ni menjadi bupati, wakil bupati. Karena mereka tak buat. Sehingga apa yang nak saya sampaikan, faham? Tak ada yang punya pikiran itu, oh 5 tahun ni apa dah aku buat, berapa anggaran sudah diberikan kepada aku, dan apa yang aku sudah lakukan sebagai program-program 5 tahun. Ini yang saya nak minta hari ini pun baru disampaikan 3 hari nak menjelang tanggal 2 ni atau 4 hari, betul? Itu pun dah protes, mana sempat Pak, mana bisa Pak, kami kan nak libur, nak tahun baru, nak bakar-bakar. Ternyata hari ini bisa, walaupun tak sempurna. Ini saya mintakan, saya nak rekap semuanya. Saya nak menjawab yang dibilang tak ada bangun kami berdua ni. Bangun tu bukan bangun yang bisa suar saja. Yang kecil-kecil, yang pelosok-pelosok yang tak nampak tu bangun juga. Kalau dah macam suar, semua kita bangun, program megah tu apa yang nak merata ni? Tak sesuai dengan kita punya PC. Menjadikan, siapa yang tahu PC Kabupaten Karimun? Nah, tanya kepala dinas ni. Pak Staf Ahli, Pak Ramli, yang nunduk-nunduk. Apa PC Kabupaten Karimun? Nah, lupa. Pak Julpan, apa PC Kabupaten Karimun? PC aja tak tahu macam mana mereka nak buat PC dinas. Masing-masing cuba tengok nunduk tu, baca doa. Jangan lakukan ni. Ini spontan-spontan aja ni saya ni. Berapa dah saya tak tanyalah, kerana dia dekat situ. Pak Unos, apa PC Kabupaten Karimun? Buka handphone tadi pun tak dapat cari. Apa dia? Masya Allah, Mika ni memang. Jadi ini yang dibilang apa luar kepala macam inilah. Masing-masing buka handphone. Malu tu, taruh bawah. Ya kan? Menjadikan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Itu 2016, 2021, 2024. Besi 2016. Coba sikit aja melanjutkan dulu yang lama itu saja. Kami gantikan dengan 2016. Begitu 2016 karena Undang-Undang 23 lahir 2014, kewenangan kita tentang kemaritiman tu tak ada lagi. Ngapa lagi kita buat PC itu? Maka dia jadilah pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang landasi iman dan takwa. Kenapa berkeadilan? Agar pembangunan ini merata. Kalau tak merata tu tak adil kita. Kalau kita hanya membangun di pusat-pusat kota, bagaimana yang lain-lainnya? Apa 2016? Menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dah suruh buka handphone pun dah berbasis maritim yang dilandasi dengan PC 2015, 2021, 2024 terdiri dari berapa misi? Nah, sebutkan. PC 1 aja tak apa, apalagi yang 5. Salah satunya apa dia? Harusnya dah hafal luar kepala. Itu yang menjadi tugas saya, memakukan rencana aksi pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD. Inilah yang kita jabarkan. Yang kemarin turun dari Kemendagri yang datang ke sini. Pertama, melakukan pelatihan untuk pelaku UMKM, 6.000 pelaku UMKM itu. Pak Basori, dah berapa selama 2 tahun kami ini yang melakukan 6.000 tu? Berapa? 3.000. Jamin. Nanti tayangkan. Nah, coba. Kemudian melakukan 3.000 peningkatan kualitas sumber manusia menyiapkan tenaga kerja. Dah berapa Pak Rubendi yang saya latih? Tahun lalu, tahun 2022. Totalnya berapa? Harusnya luar kepala dah. Itu bahagian dari misi dengan program. Totalnya seluruhnya sejak tahun 2016 sampai sekarang 1.700, berarti dah separuh saya laksanakan dari 3.000. Janji politik kami berdua itu yang nak saya bahas, nak saya kupas. Itu yang bilang tak ada pembangunan. Pelatihan 3.000 UMKM tadi dengan pelatihan-pelatihan, tak ada pembangunan. Pembangunan bukan fisik aja. Itu harus kita mampu kita jawab. Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berdaya berdasarkan iman dan takwa, berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia ni. Ya kan? Jadi antara misi 2 dan misi 3 ni. Ini infrastruktur tu yang tadi 3.000, kemudian pembangunan infrastruktur Baperlitbang, pembangunan infrastruktur selama 2016 sampai 2021 termasuk 2022 ada berapa jalan yang saya bangun dan berapa jalan yang saya rawat. Sebenarnya minta rekapnya ini Pak Wakil biar tahu juga bahwa yang kita lakukan. Ada datanya berapa panjang
Jadi untuk pembangunan jalan kita sudah membangun 182 km. 182 km yang tersebar. Yang lainnya yang di pemeliharaan berapa? Pemeliharaan kita ada di 130 ruas jalan. Kemudian saya nak tanya dengan ini. Total anggaran kita. Total anggarannya berapa? 393 miliar 585 juta 537 ribu rupiah. Sedikit aja lebih, 93 miliarnya lebih dari pembangunan coastal area 10 kilo masa Pak Nurdin sebagai bupati, sebagai saya sebagai wakil. Anggaplah itu dibangun oleh Pak Nurdin. Waktu itu Pak wakil sebagai apa dulu? Pada saat itu Pak Wakil sebagai sekda. 178 ditambah dengan 123 300 miliar Pak Cahyo waktu itu masih kabit, ya, masih kabit atau kasih lah, di bawah kabit apa coastal area 10 kilo. Tapi memang itu medan yang berat yang kita reklamasi dan hari menjadi ikon yang harus kita banggakan. Pada saat itu bangga kita ada ikon Karimun, tak ada di Kepri nih. Ya, tak ada di Kepri kecuali mungkin Gurindam 12 itu juga beliau juga pada saat jadi gubernur dulu. Nah, ini kita ada. Tak mungkin lagi kita nak bangun macam gitu lagi dengan 393 miliar. Ini semua berada di kecamatan 14 kecamatan 180 tadi. Saya tanya Pak Faisal, dari 2016 BP kawasan, saya wakil ketua Dewan Kawasan. Mana Pak Faisal? Berapa panjang? Ya, yang dari 2016 saja. Belum jumlah, saya dah jumlah 40 kilo dibangun sejak tahun 2012. Berapa anggarannya di sana? Nih awak kasihnya saya tadinya, ya kan? Saya suruh buat berapa ratus miliar dengan 2023 73 miliar, betul? Dikasih ini saya baca, saya buka, saya totalkan 40 kilo jalan di kawasan industri yang kita bangun, tambahlah dengan yang masuklah 180 itu termasuk di dalamnya itu 40 kilo itu tadi. Apa tak ada pembangunan? Ada, cuma kita ni tak memberikan data dan informasi yang baik sehingga orang tak tahu. Inilah tujuannya saya tadi mengundang untuk rapat hari ini masing-masing 10 dinas saya mintakan untuk memaparkan itu. Tujuannya mereka punya data. Oke, saya tanya tadi yang 5 tahun. Oh, saya 5 tahun ini sudah saya lakukan apa dia? Ini dia. Berarti apa lagi yang belum tercapai di masa saya yang menjadi kepala dinas? Itu yang saya ajak hari ini, sama-sama kita pikir, sama-sama kita untuk mempublisnya. Karena kami 2020 pilkada kemarin, betul Pak Wakil, mengangkut TV ke pelosok-pelosok sana untuk menjawab bahwa kami berdua ni tak ada membangun, tak ada berbuat, tak ada ini. Karena apa tadi? Kita juga salah. Pada saat itu humas kita tidak berfungsi dengan baik, sehingga website Karimun itu tidak pernah menyajikan data-data yang update, data-data yang terkini. Itu saja dah bertahun-tahun orang mengakses itu terus. Karena apa? Tak mampu dan tak punya ahli IT. Zaman sekarang ni bukan zaman macam kami dulu pegawai. Kami berdua ni produk lama. Yang mungkin tak paham IT itu wajar lah. Kami lahir tahun 60-an. IT dikenal sekarang ini di zaman-zaman anak-anak muda sekarang ini. Android ini jangan kenal zaman sekarang ini, wajar. Tapi kalau mikir, yang muda-muda ini wajib paham dan harus tahu tentang masalah IT ini. Ini makanya Disko Info menjadi kunci sentral untuk mempublis ini. Kenapa MOU dengan media itu bisa kita lakukan, tapi website kita sini tidak bisa kita berdayakan. Karena apa tadi? Tidak punya program. Jadi disampaikan oleh Pak Perlibang inovatif Government Award itu dimintakan masing-masing daerah itu membuat inovasi-inovasi daerah. Inovasi-inovasi ini memang diperlukan zaman sekarang ini untuk memberikan kemudahan pelayanan. Kita hanya memasukkan 8, orang masukkan 40. Padahal mikir banyak inovasinya itu di Klatprim. Siapa yang dah di Klatprim 2 nih? Proyek-proyek terobosan saya tanda tangan, tak rekam. Mana dia? Saya dah ikut semua kan? Ada di Klatprim? Ada? Ya kan? Kan di KPM mereka kan ada program inovasi-inovasi itu kan? Kan harusnya proyek perubahan itu yang mereka buat itu kan harusnya menjadi satu contoh inovasi yang harus mereka lakukan. Ada tidak ini mencoba di dinas itu menerapkan ini? Padahal kalau diinventarisir, dimasuk dan diverifikasi itu banyak sekali yang bisa kita angkat. Kita hanya dapat menjadi urutan kelima se-Indonesia karena kita tidak masukkan semua. Bintan itu juara 1 karena dia 40 inovasi itu masuk semua. Walaupun yang nilai cuma 8 tapi karena dia masuk semua. Kita banyak tapi tidak kita masukkan dan tidak kita verifikasi. Inilah kita nak buat nanti. Kita coba masing-masing OPD untuk menyajikan tentang inovasi-inovasinya.
Tak usah pening-pening lagi nak mau inovasi baru. Ada yang ikut diklat di masing-masing itu yang munculkan. Ya kan? Kalau satu dinas tu bisa 2, kita ada 41. Tak usah masuk camat 14, 30 kali 2 dah 60. Kalau kita satu saja dah berapa? Ini yang akan kita berikan reward, penghargaan dengan nanti Pak Wakil, yang mudah-mudahan di perubahan duit kita ada, kiri kita bagus dia, ikunya kita tambah sehingga dia termotivasilah dia. Bisa tak Bapak-bapak? Kita anukan laksanakan ini tadi, inovatif government award, tapi kita government award untuk lokal kita di pemerintah dan kabupaten kami. Kita coba. Saya mintakan itu nanti segera programkan Bapak Libang, ya. Di 2023 ini saya mintakan. Nantilah setelah diumumkan pakai surat kapan kita laksanakan. Jadi kaitan-kaitan yang saya sampaikan hari ini dan kenapa 10 dinas saya pilih karena untuk menjawab. Saya akan dengan Pak Anwar ni wakil akan habis 2024 ni habis. Jangan sampai kami berdua mengundurkan diri habis dengan jabatan ni, tetap orang menghujat kami tak ada berbuat, kami pun tak mau. Kalau dulu saya berfikir takut riak, takabur, sombong, hukumnya dosa, tetapi jabatan politis tak bisa seperti itu. Saya nak minta dibuatkan Bapak Libang, saya dah tunjuk orangnya, merekap seluruh pembangunan selama 7 tahun ditambah 2023 8 tahun. Kami program 2022 tu apa, 2023 tu apa. Saya akan paparkan ini pada saat doa selamat haul kita dibangunnya gedung panggung rakyat yang belum saya berikan nama, kemudian musyawarah rumah dinas. Seluruh kegiatan-kegiatan nak saya tampilkan yang videotron. Di situ kita undang tokoh masyarakat, ulama, kita berdoa sama-sama. Memasuki masa purna kami sehingga kami nak pensiun ni pun naklah paling tidak tu orang ingat. Bukan macam semua orang ingat bahawa kami bahagian yang ikut membangun Kabupaten Karimun. Dan mereka juga demikian. Tinggalkan nanti dinas pensiun semua, mereka punya file di masa mereka ini mereka lakukan. Ini tujuannya sama. Kesuksesan pembangunan yang laku kami berdua tak terlepas dari kesuksesan yang dibangun oleh Bapak Ibu, para dinas dan seluruh jajaran staf. Maka banyak-banyak berdoa, banyak berselawat. Saya optimis. Ya, silpa yang kita cantumkan di APBD Murni 2003 akan tercapai. Hidupnya optimis. Kalau tidak tercapai, memang harus kita lakukan rasionalisasi kembali. Rasionalisasi tidak kepada TPP dan tunjangan serta gaji. Yang dirasionalisasi adalah kegiatan. Ya, kalau TPP tak mungkin kita rasionalisasikan. Ya, yang kita rasionalisasikan adalah kegiatan. Dan mungkin termasuk kalau ke tunjangan dah ini mungkin perjalanan OPD lah yang mungkin ditinjau kembali, jadi tak usah banyak berjalan lah. Banyak berumah, berzikir, berselawat.